Pemecatan Kluivert. Bagaimana pandangan kalian mengenai pergantian pelatih yang begitu cepat ini? Apa ini murni kebutuhan tim atau ada faktor lain mendesak? Mungkin faktor kurangnya taktik atau memang dianya kurang akrab dengan pemain kita? Based on Skin, kehidupan santri kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Kita langsung ke isu panis. Pemecatan Kluivert. Bagaimana pandangan kalian mengenai pergantian pelatih yang begitu cepat ini? Apa ini murni kebutuhan tim atau ada faktor lain mendesak? Mungkin faktor kurangnya taktik atau memang dianya kurang akrab dengan pemain kita? Kalau kita dari awal sih emang targetnya itu kan emang udah lolos Speedlun. Kita targetnya tuh emang lolos Speedlun. Dan itu pun targetnya udah dari lama gitu. Sudah direncanakan lah. Makanya pergantiannya jadi kayak sesuatu yang bikin fans timnas gitu kaget, pemain juga jadi kaget gitu. Ya. Makanya dapat hasil yang kurang memuaskan. Contohnya apa nih hasil yang kurang Nah memuaskan? itu kita lihat dari awal kepelatihan dia datang ya ke sini buat gantiin Sintayong. Itu kan waktu pertandingan pertama tuh dia debut tuh lawan Australia kalau nggak salah waktu itu ya. Oh, yang kalah. Ya kita bertanding di tandang itu. Iya. Malu beda itu ya. Ya malu lah, jelas itu di kandang musuh udah di ayam-ayamin itu. Iya, makanya. Dan juga tim itu udah full pemain inti gitu. Udah ada oleh Romaini saat itu. Iya. Salah sih ya. Ya mungkin bisa dimaklumi karena mungkin debut ya awal-awal penyesuaian cuma Ya kayak masih ada bekas taktik-taktik STI gitu. Oke, dari situ kayak taktik Kluivert nih nggak cocok buat timnas Indonesia ke depannya. Beda gitu ya. Mungkin taktik yang lebih cocok nih menurut kalian apa nih buat timnas? Untuk taktik ya, kemarin pas lawan Australia tuh Alex Pastoor nyaranin ke Patrick Kluivert tuh buat nyoba taktik yang Belanda. Apa sih yang dipakai tuh? Juga mana? Iya, total football benar. Total football. Yang ternyata tuh gagal total. Akhirnya kita kebantai 5-1. Johan Cruyff itu dulu ya. Yang mana tuh pemain timnas tuh nggak bisa mengandalkan energi kurang. Iya kan kalau total football sendiri itu kan gimana? itu lebih ke gelandang-gelandang semua nggak sih kalau total football tuh? Jadi kan maju mundur. Pemain butuh stamina yang lebih. Iya. Terus harus pemain yang mumpuni juga. Minimal punya karir yang lebih bagus lah dari posisi timnas sekarang gitu. Kan itu Ya timnas juga lebih cocok mainnya counter attack. cepat. Counter attack. Counter attack serangan balik. Dan di zaman Sintayong tuh lebih mengandalkan defense. Ya, formasi 3BK. Oh, mungkin kan emang di zaman Sintayong ada istilah parkir bis, tapi mungkin parkir bisnya ini berguna juga buat counter attack-nya nanti. Benar. Dan kita juga pas zaman SD itu emang kurang striker aja gitu. Oh, berarti pas Patrick Kluivert ini sebenarnya kita ada striker tapi pelatihnya nih yang dipermasalahkan. Kita ada Ole Rumeni tapi pelatihnya masih kurang lah buat striker kita. Pertanyaan selanjutnya, Pak Erick Thohir kan menegaskan STY adalah masa lalu. Menurut teman-teman nih, pelajaran berharga apa yang wajib diambil dari PSSI dari kegagalan dan kesuksesan STY dari era STY agar langkah pelatih baru lebih matang? Nah, jadi untuk pilihan pelatih selanjutnya itu harus dipertimbangkan lebih ini ya kayaknya. seleksinya lebih ketat lah ya. Nah, jangan langsung lihat ini main Pak pelatih misalnya lagi nggak ngelatih tim apapun tapi dulunya misalnya atau lihat dari namanya lah misalnya kayak terkenal gitu. Pelatih yang punya nama gitu. Betul lah. Apa nih contohnya? Ya, Jurgen Klopp yang paling cocok, atau yang paling cocok. Zinedine Mungkin Zidane? Jurgen Klopp bisa deh. Kejauhan ini. Tapi nih, ada nggak pelatih yang kalian mungkin mau nih, atau yang emang kalian suka udah kalian tuh udah ngeliat ini pelatih bagus sebenarnya, tapi cocok ke buat ngelatih timnas gitu? Kalau Ada dari kemarin yang diperhatikan tuh Alex Pastoor, dia tuh sangat menghargai bagaimana dia tuh yang bukan yang memimpin ini jadi pelatih utama.
taktiknya juga terbukti berhasil kalau dipakai sama timnas Indonesia ya kan. Kan ini dari Adli, mungkin dari Bung Danis. Eh, pilihan pelatih siapa kira-kira ya yang lagi Jurgen Klopp atau Zinedine Zidane. Jurgen Klopp, Erik ten Hag mungkin Erik ten Hag. bisa kali ya. Asal kaya aja. Asal kaya. Ya duitnya kurang itu. Duitnya kurang. Kalau dari ente Mungkin Mas, PSSI kita apa, Man? Pelatih yang cocok buat timnas Indonesia sekarang ya. Sebenarnya sih apa ya? Pelatih yang itu filosofinya itu mirip-mirip STI gitu. Masih belum ada ide sih sekarang sih. Belum ada ide. Timnas gue belum nemu. Ya timnas. Apalagi di waktu dekat ini kan timnas belum ada jadwal FIFA matchday ya. Oh Jadi iya. Iya. belum inilah. Mungkin belum tahu. masih sampai akhir tahun masih ada pertimbangan Bisa lagi. buat ada tahun. Ini kesempatan buat PSS itu memilih pelatih tuh nggak yang main-main Iya. gitu. Bener juga. Jadi pelajaran gitu ya. Bener. Nih, Sintayong nih dari awal datang kita ini sempat diragukan sih emang dari awal-awal tuh pertandingannya tuh. Tapi kan Sintayong pernah kurang kelihatan membungkam sih. ini yang Jerman kalah Nah, sama ya itu. Korea itu. Ya, Salah satunya iya, mungkin salah satunya. Dan SCY datang ke sini tuh memang merubah pemain timnas cara bermainnya gitu, dari cara passingnya yang kurang, dari Mentalnya taktik, juga jadi mental iya, diubah. Terus habis itu kan kita nih apalagi orang Indonesia nih kritik di sosial media kan banyak banget. Nah, kritik supporter di media sosial seringkali kan tajam. Bagaimana cara yang paling baik dan beradab bagi kita sebagai santri dan fans timnas untuk menyampaikan kritik agar tetap membangun dan tidak menjatuhkan mental para pemain atau para pengurus timnas PSSI, ketua PSSI mungkin gimana? Kan kita sebagai santri juga nih dan fans timnas juga. Kita media sosial ya. Emang rata-rata pedes sih. Tapi gimana? ya kita intinya jangan misalnya ada pertandingan misalnya menurut kita semua hasilnya tuh kurang memuaskan atau kurang positif ya jangan jangan langsung dihujat bener-bener langsung. itu ya. Semangatin gitu ya. Lebih bagus Iya. lagi ya. Biar kita lebih support, keren lagi. kita semangati. Yang jadi masalah kemarin Mesil salah satunya dihujat gara-gara kurang sekali cara bermainnya. Kan mungkin Mas Ilgus beda ini juga beda cara pelatihan pas awalnya di Eropa kan beda. Nah itu cara kritikan kita ke PSSI-nya gimana biar biar kita tuh nggak terlalu tajam, nggak terlalu Ya kita beli kasih ini aja, kasih saran. Sampaikan Ya paling kasih semangat buat pemain timnas gitu. Pelajaran yang sebelumnya Pelajaran mungkin pelajaran dari pertandingan sebelumnya misalnya kalah kita harus gimana gitu. yang langsung dihujat gitu kan. Kocak juga. Kurang enak gitu kalau langsung dihujat. Ya pemainnya juga kesian gitu. Takut dan mentalnya ya. Iya. Bisa jadi. harus ada evaluasi Takut lah yang baper kan. Pemain itu Ya, payah. urusan kita tuh nggak terlalu ke sana gitu kan, urusan pelatih. Kita sebagai masyarakat ya mendukung aja gitu dan memberi doa biar Memberi saran juga kan. Nih, PSSI kan dihadapkan pada pilihan sulit nih. Menurut kalian nih, ente-ente nih, mana yang harus jadi prioritas? Segera mendatangkan pelatih top dunia atau fokus membenahi Liga 1 sebagai fondasi utama? Gimana nih, Bu? Mohon alasannya. Menurut saya sih ini sih. PSSI itu fokus di timnas. Oh, Jadi kan liga tuh kan udah ada yang ini ya, Ngurusnya. ngurus ya PT LIB. Jadi sebenarnya PSSI itu membenahi liga perlu, cuma nggak terlalu intens. Nggak terlalu fokus ke liga ya. Nggak terlalu fokus ke liga. Jadi lebih ke timnas lah. Entah itu Ya. bisa cari pelatih yang bagus atau yang lain-lain. Masuk jajaran pelatihnya. yang jelas lah taktiknya intinya Iya. ya jangan yang salah-salahan kayak gitu. Apa kita cocok nih di taktik tiki taka? Kejauhan itu. Jauh. Yang ada pemain tuh gampang capek. Total football kemarin aja total apalagi kita. Kan misalnya kita datang pasti dari Spanyol membawa taktik tiki taka misalnya.
yang pelatih dari Irak itu. Nah itu tapi kan Tiki Taka tuh nggak terlalu fokus pada fisik, dia oper-operan, dia lebih ke umpan pendek tapi tepat sasaran. Lebih ke kreativitas Iya. main itu ya dan tim. sama chemistry-nya juga. Itu bagus gak menurut kalian Ya, sebenarnya? bagus sih kalau Bagus. buat timnas ya. Ya kita mah berharap biar timnas mainnya tiki taka gitu, keren gitu lihatnya. Kayak di luar negeri kan. Ngeri. Tapi dilihat dari yang sekarang ini kan butuh chemistry ya. Sementara pemain timnas sekarang tuh banyak yang dari luar baru. Ya baru Nah, baru itu finalisasi. PR-nya di situ. Gimana ngebangun chemistry di saat main lain banyak yang datang gitu. Ya sebenarnya gampang sih, ajak aja main PS bareng. Juga. Ya main PS bareng, terus usul latihan bareng, tidur bareng kan, kayak di pesantren gitu misalnya. Ngampar, Biar tambah akrab Mempererat aja. hubungan. tambah akrab kan. Tambah akrab. Ajak challenge jongkok tuh, Sandy Walls. Sandy Walls. Terus timnas kan sekarang nih dihuni pemain lokal dan diaspora. Strategi apa yang paling efektif untuk menyatukan mereka di luar lapangan? Apa perbedaan budaya dan bahasa tidak menjadi hambatan dalam kekompakan tim? Jadi gimana tuh biar solid, biar kita tuh benar chemistry-nya dapet, semuanya dapet, itu gimana caranya? Ya itu tadi termasuk kayak main bareng, latihan bareng gitu-gitu. Ah ya akrab, Iya. akrab pertama. Jalin kerjasama Jadi dengan Mereka tuh kayak paham gitu, kayak pas ngomongnya tuh ya Ya. Nggak kayak orang asing gitu ya. iya Bikin TikTok gitu? Iya gitu. iya betul. Bikin asik aja lah. Orang asing. Pemain apa lokal tuh harus bisa juga belajar bahasa Inggris. Itu penting. Ya juga. itu penting tuh Bahasa. Apalagi kan kita tahu pemain diaspora kan iya. kayak Sandy Walsh itu kan nyobain belajar bahasa Indonesia atau Bahaye itu. Iya. Itu dilakukan tujuannya supaya komunikasi di lapangan juga Ya, Lebih bisa lancar. nanti apa ngomong nggak tahu apa lagi. Benar. nggak ngerti nggak. Nah terus gimana nih tanggapan kalian dengan Jay Idzes, terus abis itu Kevin Dix dan Calvin Verdong yang sekarang Jay Idzes main di Serie A, Kevin Dix main di Liga. Kemarin abis lawan Bayern Munchen tuh, Iya. save-nya gila, kece. Terus abis itu ada lagi si Calvin Verdong, dia asis, kan Oh iya yang kemarin nyundul kalau nggak salah ya. Main dia asis dari yang bantai tim Pau kalau nggak salah tuh. Saya ingat tuh. Gimana Europa League di ini di Oh, Ligue- apa? Ligue 1. Ligue 1. Itu gimana tuh tanggapan kalian? Wah Bagus sih buat main bagus. timnas, Jadi benar. kita tuh benar-benar punya legenda gitu. Iya, pemain yang berkelas gitu. Iya. Kita tinggal kurang di Premier League aja nih. Iya, benar. Sih betul. Tunggu aja siapa Oh, gitu iya. Apa sih ini? Kita tunggu. Yang Pascal Struijk. Wah, bisa. itu di nanti sih. Ditunggu. Leeds United. Tapi emang sangat agak susah ya karena Iya. dia menolak timnas Belgia apalagi timnas Indonesia gitu. Ya, siapa tahu kan mungkin dia lebih tertarik di Indonesia. Ya kita bisa tunggu jadi. aja. Atau mungkin di La Liga, iya, bisa satu lagi. La Liga. Cuman Apa? La Liga buat sekarang La Liga kan udah ada Jordi Amat pernah main. Jordi Amat. Ronaldo, Messi udah. Atau yang di Liga Inggris ini aja siapa namanya Virgil van Dijk gimana? Kan Bisa. dulu keturunan juga tapi Tapi kan udah ada caps di Belanda udah lebih dari 3 tahun. Terus pemain diaspora kan membawa standar profesional Eropa. Kan kalau misalnya pemain lokal tuh kan masih standarnya standar Liga 1 lah ya. backgroundnya lah. Salah satu contoh kedisiplinan non teknis misalkan etos latihan atau sikap di luar lapangan kan Eropa lebih disiplin lah. Misalkan latihan dia harus gini kan kalau Indonesia mungkin belum tahu kan. Dan tapi Rizky Ridho mungkin kan udah bagus juga. Nah, dari mereka menurut teman-teman apa tuh yang patut dicontoh oleh pemain muda Indonesia yang misalnya U17 yang sekarang udah mau masuk Piala Dunia, Iya. Oh iya. terus U23, U20 itu gimana? Nah, ini yang bagusnya ini pemain diaspora yang membawa ya Motivasi juga buat main-main muda timnas Indonesia. membawa bagaimana tuh kedisiplinan di luar negeri tuh lebih keras daripada di dalam. Itu penting buat mental juga. Mental main muda kita tuh sekarang rata-rata terlalu ini kan ya. Baper. Terlalu baper. Jadi bisa lah buat jadi motivasi juga. Dan juga pemain timnas kan
sekarang ini lagi dihuni oleh pemain diaspora kan, dan seharusnya pemain diaspora tuh kayak memberi pengalamannya gitu di luar negeri ke Indonesia bagaimana begini gitu, misalnya membawa dampak positif gitu. Oh. Terus habis itu sebagai bintang lapangan nih kan, pemain pasti ada lah pujian atau popularitas. Nah, Hasil apa yang perlu kita sampaikan kepada pemain agar mereka tetap rendah hati dan tidak mudah terlena dengan pujian dari fans? Mungkin kan ada nih Lamine Yamal contohnya. Iya. Dia terlalu kayak Sindrom. Stark syndrome itu kan Stark syndrome. kurang baik kan untuk pemain timnas. Iya. Nah, itu tuh pemain timnas tuh kita harus gimana biar mereka tuh nggak terlalu Stark syndrome lah. Jadi kayak mereka nggak ngerasa kalau mereka tuh cuma dia yang bintang di lapangan, tapi teman-teman yang lain juga bintang sebenarnya. Itu gimana? itu sih dari pemainnya ya. Bener Iya, Dan bener. pemain ya kan, tapi ini disuruhnya sampaikan ke pemainnya gimana. Jadi biar merekanya tuh nggak gampang Stark syndrome lah jadinya. Gimana tuh? Ya yang pasti ini sih dari media sosial sih. Ya, Main jangan tuh terlalu bisa ini. ngebatasin dan tahu batasan di media sosial gitu. Jadi misal over proud dari friends kan kurang bagus buat main. Jadi itu juga harus bisa diantisipasi sama main itu sendiri gitu. Dia harus bisa ngatur mentalnya juga supaya bisa tetap terjaga lah performanya Nah, ya. dari Dan gak usah mempedulikan yang ada di media sosial, udah fokus ke karir aja fokus gitu. ke karir. Kalau menurut ente gimana nih? Ya paling kalau misalnya misalnya di suatu pertandingan, misalnya pemain itu mainnya Bagus. yang rasa paling bagus gitulah ya. Tapi apa namanya, jangan langsung ini ya, mungkin pas selesai pertandingan jangan langsung ngerasa bahwa Dia yang paling jago. iya dia yang paling inilah, jangan takabur lah istilahnya. Oke. Jadi tetap apa namanya, saling tetap Saling tahu ya rendah hati. bahwa ini kan Langit masih di langit. Kelas. Iya bener. Bener. Jadi pemain itu walaupun jago tetap ada yang masih jago. Ya, Ada yang lebih jago ya. jago lagi. lagian kan kalau misalnya dia sendirian kan gimana mau ini juga kan, Ya, pasti Egois jadinya. Nih, saingan kan semakin ketat nih, makin menantang. Siapa pemain lokal yang paling menunjukkan semangat juang dan keteguhan hati yang luar biasa di tengah gempuran pemain popularitasi, Naturalisasi. sehingga layak menjadikan contoh itu. wah udah jelas. nah itu yang paling Rido bisa. Walaupun Dia kemarin paling menonjol. agak ada kesalahan kelihatan ya ini. yang Nah, lawan ini apa Irak kan, dia Blunder dia ya. ya blunder dia Blunder. tuh. Tapi Nah, itu Itu mah nggak apa-apa. Tapi sama dia juga blundernya kan malah dijadiin candaan juga tuh. ya Kayak udah latihan setiap hari keras, tapi ujungnya tetap aja blunder kan, dia ngomong gitu. Dia juga ya sih. berarti kan dia rendah hati juga kan. Iya. Hmm. tapi dia etos kerja dan semangatnya tuh ya luar Iya. biasa. bagus banget. lah buat untuk ukuran main Liga 1 ya. Iya. Apalagi itu cocoknya dibandingin sama siapa aja tuh. Wah, menurutnya sekarang nih ya, aduh, yang lagi agak menurun tuh si jual parfum tuh, si Parfum siapa tuh? Bener. Benar. Ini dong pacarnya mama gini. Iya itu sih itu. Makanya posisinya tuh bisa ke Geser. Lancer tuh Iya. sama Rizky Ridho yang lagi memang fokus Liga 1. Duitnya cocok sama siapa? Misalnya Wah. berdua atau bertiga. Udah bener sih trio Jir. Nah, apa aja? Kasih paham. Ya si Siapa Pam, aja? Jai, Jesus. Jaides. Oh, sih. Salah, Justin Izes. Oh, Rido. lah, berarti Iya, Justin. Rido. Oh iya. Jir, iya Jir. Justin, Idzes, Rido. Iya. Iya. Justin Izes Rido. Terus Rido. Rido bola bawah, Justin bola atas, Nah, paket lebih Idzes bola mata. Oh, enggak, Ides kan tinggi kan badannya kan. Nah, jadi sundulannya bisa lah itu. Ya, dia yang mengurus bola-bola terbang biasanya. Ya, bola-bola Udara lah, duel udara. duel udara tuh dia yang paling sigap. Terus Rido bawah. Rido bola bawah ya. Mungkin. Izes bola atas. Bola dia bola. Nah, Abner Justin Haplang nih bola mata apa bola nih? mata tuh. Bola bola mati. mata. Kok bisa disebut bola mata nih? Kenapa nih? Karena dia bermain bukan hanya untuk
ini apa? Main bola bukan? Iya. Main apa nih? Ada loncat-loncat apa? kungfu-kungfunya gitu ya? Ya, Apa itu? Wah, emang dia kungfu ya? selain bikin pemain jadi ketakutan tuh mentalnya juga turun gitu. Jadi pengen minta diganti kan ya. Makanya julukannya Ramos Indonesia. Iya betul. Receh sih. Iya, waktu lawan Cina itu dulu. Yang sempat Iya. blunder. Ya terus abis itu kan kita nih ingat gak sih waktu Sintayong nih kita ada meme-making nih kayak King Indo mau lewat puisi Iya. recall Argentina terus habis itu mau dibantai siapa lagi nih yang mau dibantai kan Iya iya. itu kan di zaman Sintayong ada banyak tuh julukan King terus apa recall Argentina. Nah kenapa nih pas Patrick Kluivert ini malah sepi banget meme kayak gitu tuh udah nggak ada tuh di media sosial kayak permisi pil Yang ada dulu malah ini meme apa? senyum itu Iya. Kluivert satu. Tiap pertandingan loh kayaknya dia selalu aja. Satu di kamera. kenapa tuh kenapa Ya. pas Sintayong kayak mereka ini pede walaupun kalah tapi bakal menang lagi gitu tapi kalau pas Kluivert nggak gitu Karena performa sih udah jelas Ya. hasilnya beda. Dari zaman STY itu kan kita walaupun kalah juga main bagus ya. Iya betul. Iya sih. Kalahnya tuh nggak sampai ini banget, nggak malu-maluin. malu-malu. nggak sampai 5-1 itu ya Gak main 5-1. 6-0 nah. Aduh, malu sih. Malu betul ya. Iya. Mana nggak ada shoot on target tuh. Aduh. Padahal lebih dominan ya penguasaan bolanya ya. iya Kemarin lawan Irak. Kayak jogging-jogging dong ya. Makanya Ngukur lapangan. Ngukur lapangan, Messi dong. Betul. bener-bener. Makanya perbedaan performa itu jadi alasan sih. Ini merubah hasil juga. Dan sekarang ya gimana lagi kan ya kita udah gagal menuju Pildun. Ya, di mana Iya. mimpi semua masyarakat Indonesia gitu untuk Nah, masuk ke Pildun. jujur sedih sih itu Iya. penangis pasti bilang Jujur ya menurut saya tuh mending kita tuh gagal bersama STY daripada Patrick karena dari awal yang membawa tuh kan STY. oh jadi kayak kalau misalnya kita gagal sama STY ini kayak ya kita udah berjuang keras tapi kalau misalnya sama Patrick gitu nah itu Ya itu sebenarnya kesalahan besar nggak sih kayak ngeganti STY di tengah-tengah jadwal yang padat kualifikasi Piala Dunia tuh mana terus impian kita kan emang lolos agak sulit gitu dan ya rotasi kan juga bisa di mana aja kan rotasinya tuh apalagi pergantian pelatih nih aduh Kesalahan sih. Bisa iya. Salahnya itu ronde ke ini penentuan banget ya itu. Iya, penentuan di ronde Sempat ketiga rotasi deh kan. menurut kalian nih apakah di situ ada mafia yang aduh jangan Oh, alam ya. kalau menurut Pak Erik ini lebih penting kepribadian dia sendiri oh ya Sintayong Aduh, parah. lanjut lah ke yang lain nih Liga 1 kan adalah sumber masalah klasik ya Ya, nah menurut saudara nih menurut kalian nih menurut ente mana yang lebih mendesak diperbaiki PSSI kualitas wasit kualitas lapangan atau jadwal pertandingan apa kualitas stadion ya ini kalau diurutin 1 2 3 ya. Mungkin yang pertama tuh wasit dulu sih. ya betul Nah, Banyak. kemarin ya waktu Heeh. Persib itu yang main tadi malam tuh kemarin kalau nggak salah apa namanya wasitnya tuh misalnya Berat ada sebelah. nah ada pelanggaran misalnya udah jelas pelanggaran nah itu peluitnya Kemudian- baru berapa menit setelah itu Nah, nah itu pelajaran bagi wasit makanya perlu evaluasi yang besar gitu buat wasit di ya Indonesia. terus kan banyak banget kontroversial tuh pemain apa jadwal enggak bentar berarti ini kita urutin dulu kan Ya, tadi wasit kita yang urutin pertama dulu. Yang pertama yang kedua tuh apa ya Yang berarti kedua, salah saya ini salah kualitas lapangan atau Ente jadwal salah. pertandingan? kualitas lapangan tangan mungkin Kualitas lapangan oh kualitas lapangan oke. kurang juga maksudnya. Iya. Kualitas lapangan tuh apa yang Tom Haye nyungsep Aduh. kesandung. Waktu itu apa namanya yang kata hujan deras misalnya nah itu rumputnya jelek nah itu iya tuh udah kayak apa itu Tarkam udah ya. kayak ini sawah sawah nanti kayak anak kampung jadinya Iya benar. Jadi tarkam. ya sih jadi itu kan yang kedua yang ketiganya apa nih Jadwal pertandingan. Itu jelas perlu dievaluasi lagi sih. apa nih jadwal pertandingan apa nih yang salah Misal
match weeknya itu kurang rapi gitu. Ada tim yang udah main 2 atau 3 kali, sementara tim lain baru main 1 kali. Itu di Liga 1 tuh hal yang biasa gitu. Itu harus Hal diperbaiki. yang biasa. Ada tanggapan lain? Ah ini kamera ya. Kamera bener. Kamera. Udah lama gitu kan. Malahan pas siaran 2016 itu ada gitu siaran yang HD tuh beda dari sekarang. Oh, yang TVRI apa? Ya, Pokoknya Nah, ada dibenerin. yes, ada tambahan sedikit tadi mengenai kualitas rumput lapangan itu kalau dibandingin juga tuh ada beberapa stadion tuh dibandingin sama stadion misalnya Liga 2 lah. Nah, itu bagusan Liga 2 itu. Contoh tuh stadionnya apa tuh? Yang Misalnya? ini stadion Banten itu, Internasional Banten. Apa? Oh, Liga 2 kurang tahu. Kurang tahu sih nama stadionnya apa tapi pasti ada. Lebih bagus Liga 2 Iya. daripada Liga 1 ya. Soalnya kan kalau stadion-stadion yang gede itu kan biasanya kan dipakai misalnya kalau ada pertandingan misalnya timnas misalnya mainnya di situ kan. Kalau ada lewat negara lain kan agak ini juga. Malu Iya. juga. Apakah nih timnasnya apakah cocok main di JIS nih dengan atmosfer yang 82.000 penonton? Kan kemarin GBK tuh baru cuma 70.000 penonton. Iya. Nah, JIS ini kan udah deket lapangan. Terus 82.000 penonton itu gimana tuh tanggapannya? kalau Kalau misalnya nonton timnas di JIS Iya, gitu. cocok Ah, banget itu. buat Tapi atmosfer. iya. Ya buat atmosfernya emang bagus. Bagus. Tapi kurangnya tuh parkirnya ya. Akses Aksesnya Oh, kurang. Padat ya. kurang. Padat. Sama kualitas rumputnya juga kurang di JIS tuh. Masih harus ini lagi ya. Iya. Harus diperbaiki lagi. Oke. Terus kan timnas nih sekarang kan kayak sering dianggap kurang konsisten lah. Mentalnya tuh kayak kadang down, kadang lagi naik. Terus ya gimana lah kita biar bisa nanam ini mental juang dan daya tahan yang kuat gitu kepada pemain. Agar mereka nggak mudah menyerah gitu saat menghadapi tekanan kayak misalnya mereka udah kalah 2-0. Kayak mereka kan pasti langsung pesimis lah. Nah, itu gimana biar mereka tuh optimis gitu? Nah, kita tuh di sini nih mensupport mereka. Sebagai Nah, supporter, iya. ini di sini tugas kita buat apa ya, motivasi pemain. Kita nggak diem doang ini ya, kita buka suara. Itu harus bisa bikin pemain tuh semangat gitu. Kayaknya matiin ya. Iya. Kita hina-hina gitu. Aduh. Ya, itu manusia kan ada kesalahan. Ya kesalahannya. Mau jatuh. Ya intinya misalnya timnas misalnya ketinggalan lah skornya, intinya jangan langsung inilah. Pesimis gitu. Bagus. Gimana nih? Nih, ngelain ya. Jika kita memandang 5 sampai 10 tahun ke depan nih, target apa yang paling realistis bagi timnas Indonesia yang bisa dicapai PSI gitu dengan perencanaan yang matang kan? Yang pas gitu. Ya, Buat pas. sekarang nih timnas U17 sih. Oh, 17 nih. Kenapa Iya. nih U17 nih? Ada U17 ini kan sekarang nih udah lolos Piala Dunia ya. Bentar lagi main. Nah, lolos itu- nggak? Udah tidak Nah, jadi di situ tuh tugas PSSI itu biar gimana bisa sampai ke senior tuh kayak gitu. Jadi mentalnya tetap Mentalnya tuh tetap kayak dijaga, harus kuat mental lah. Itu project 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Timnas U17 tuh kan. Ah, dan project buat timnas 5 sampai 10 tahun ke depan tuh. Nah, gitu. di sini tuh kita harus memperbaiki dari masalah bawahnya dulu gitu. apa tuh contohnya? Dari SSB. Nah, dari masalah-masalah. Jadi kita nggak selalu ngandalin pemain diaspora gitu. Ya mungkin salah satu contoh latihannya juga tuh kita bisa tuh niru-niru Jepang. ya kayak luar negeri, cara kita ngembangin suatu pemain gitulah. Mungkin dari akarnya dulu ya. Jadi kayak Iya. kita harus latihan passing, latihan Iya. apa. Biar Itu penting itu. kita nggak dikit-dikit ngambil naturalisasi kan kalau masih bisa. Kalau misalnya habis gimana? Ya, itu masalahnya nanti. Jadi Masa yang pemain lokal main gitu ya, yang passingnya kemana-mana. Kan masa pemain lagi main di kualifikasi gitu, tiba-tiba passingnya kemana gitu kayak Kacau. ini Gyökeres Indonesia tuh. Oh, yang mana? Sananta. Yang sebut nama, yang sebut ya, nama. udah. Ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Gyökeres Indonesia ya. Gitu lah. Terus
habis itu nih ya, kan kita nih pasti nih ya butuh kan, kita pelatih itu pasti butuh banget nih sekarang. Ya. Kriteria pelatih ideal nih itu gimana? Kan kita cari pelatih baru, selain kemampuan taktik kan pasti ada kepribadian yang lain kan yang wajib dimiliki oleh pelatih setelah Patrick Kluivert ini. Nah itu tuh kepribadian apa yang bisa yang diperoleh biar supporter timnas tuh pada mau gitu, pada nerima kalau pelatih ini bakal bisa jadi pelatih yang bagus lah. Itu gimana tuh? Mungkin dari kepribadian atau taktiknya gimana? Yang pasti kepribadiannya tuh harus inilah, Ya, baik lah. Yang pertama baik. Humble. humble, Ya, ini juga tuh sama pemain. Akrab sama pemain ya. Habis itu sama pemain. terbuka menerima saran dan kritik gitu. Nggak baper itu ya. Bener. Nanti kalau baper susah pula nanti. Soalnya baru mulai misalnya masalah. Iya. Kita butuh pelatih yang kepribadian tuh bagus gitu, bisa akrab sama pemain. Nah ini baper buat Nggak terima jutek kritik gitu. nggak jutek juga. Itu penting buat Pelatih kan. timnas juga. Iya, jangan misalnya dia tuh ini pemain ini terus misalnya ada Main yang jadi kayak cadangan mati. Iya. Gitu. Ada anak kesayangan gitu. Nah, kita kan melihatnya kan pemain yang memang lagi menonjak karirnya gitu. Jangan dikit-dikit pemain kesayangan gitu. Siapa nih? Oleh Solskjaer. Apa siapa? Pikiran. Udah kasus ini. Nah terus kan apa ya, kayak ini acara sebenarnya kita udah mau selesai nih. Sebagai penutup nih di sesi ini nih, mohon tebakannya siapa nih pelatih yang akan dipilih PSSI untuk melatih timnas Indonesia dalam jangka waktu mungkin 5-7 tahun ke depan. Coba sebut gitu satu nama yang mungkin saudara yakin dan berikan alasannya. Siapa sih pelatih Belanda? Ini pelatih MU tuh. Pelatih MU mana? Amorim. kalau enggak ini pelatih Liverpool Arne Slot. Wah, duitnya nggak ada. Bisa sih ya. Bisa. Donasi aja 2.000 per orang. Iya. Pasti. Tapi yang masuk akal sekarang tuh siapa kira-kira? Yang paling mendekati ya Iya, si yang- Alex sih kayaknya dah. Alex Pastor. Alex Pastur. Yang Iya. visi misinya Ayo, jelas menurut gitu lah. menurut Yang menurut saya Salman apa nih? Yang ini bukan menurut saya, yang rumornya lagi isunya melatih timnas gitu, Bojan Hodak tuh kan pelatih Persib. Nah, waduh. tapi nggak tahu ya, entahlah menurut kita tuh bisa bagus atau enggak gitu, nggak tahu juga kan, apalagi dia ngelatih di liga lokal. Ini aja pelatih yang pernah ngelatih Jerman tuh, lupa apa namanya. Low Nah itu Joachim Low itu ya yang ya Johan Limhau tuh, udah itu tuh yang bawa yang Jerman 2014. yang 2018 yang rambutnya agak gondrong Oh itu. tuh. Dia kayak bawa, walaupun kalah ya lawan Korsel ya. masih Iya. Ujung-ujungnya Sintayong lagi nih. Kalau kayak gini. Kalau udah ngomong kalah lawan Korsel nih, Sintayong juga kan yang melatih. Tapi kemungkinan Sintayong buat melatih Indonesia lagi itu kayaknya udah nggak ada ya. Iya sih, Erick Thohir. Masa Ngomong Indonesia 0%. masukin lagi ya. Tapi nih ya, kabarnya di IG Erick Thohir sama Sintayong sekarang lagi follow-followan. Wah, Kemarin enggak nih padahal. kode-kode apakah pertanda ya? Kode. Tapi jadi. apakah Erick Thohir akan membuat kejutan besar dengan tadinya bilang Sintayong nggak bakal ngelatih, tiba-tiba direkrut gimana kan? Waktu kan kita kejutan gitu. Jadi film nanti, bukan timnas. Keren. Gimana nih kalau misalnya Sintayong ngelatih lagi gimana nih? Jadi kalau misalnya Sintayong ngelatih lagi, berarti udah kita fokus ke Piala Asia Piala Asia. dan move on yang kita udah gagal gitu. Aduh, gimana ya? Sakit juga ya. Udah dikasih pemain bagus, taktiknya kurang gitu. Tuh kalau misalnya nggak ngelihat kalau beli kopi luwak itu masih ada ini ya Masih ada gambar Sintayong. Sintayong. Benar-benar. Terus kayak kan pasti dari setiap kita nih pasti ada kayak jiwa buat ngasih saran gitu buat pengurus. Nah pesan apa nih yang harus kita sampaikan ke pengurus dengan penuh semangat dan harapan kepada seluruh pengurus PSSI? Pesannya yang benar-benar bikin
membawa amanah besar ini buat timnas Indonesia nih, pesannya gimana nih? Kalau dari saya sih jangan salah cari pelatih. Itu aja sih. Itu penting itu. Pelatih itu. Terus gimana Bung Danis? Menurut saya pesan intinya PSS itu apa namanya harus apa ya, menilai suatu pemain tuh objektif lah intinya. Oh, Jangan Ya, jangan ya. dikit-dikit ini gara-gara pemain keluar diambil. habis itu apa namanya Apa nih? apalagi kira-kira Coba ke coba mengganti ente Li, menurut gimana Li? antum gimana? Kalau menurut Ana ya, dari Makan. buat pengurus PSSI selalu semangat gitu ya, bekerja. Selalu semangat Ya, bekerja. semangat untuk Ya, memperbaiki bagaimana timnas ke depannya gitu. Ya, kita tahu kan setiap tahun kan PSSI selalu memberi kejutan-kejutan gitu buat timnas Indonesia. Seperti salah satunya program naturalisasi itu Iya. kayaknya. Soalnya pemain baru juga ada. Iya nih, Sintayong masuk juga nih, jangan-jangan. Nah, terakhir nih ya, kita tutup dengan harapan. Kata-kata penenang apa nih yang pengen kalian sampaikan nih kepada seluruh supporter timnas di Indonesia agar mereka tuh tetap sabar, optimis, dan mendukung tim dalam kondisi apapun, menang atau kalah atau seri. Kita tuh bakal tetap ini tuh kayak pesannya apa tuh buat supporter timnas? Pesan buat supporter timnas yang pertama tuh jangan FOMO. FOMO. Itu aduh akhir-akhir ini banyak banget ya. Banyak banget supporter timnas yang FOMO gitu. Ya jadi jangan apa-apa tuh ngikutin orang lah. Itu harus support terus, harus jadi supporter sejati lah intinya. Jangan kalau misalnya menang, koar-koar, Iya, kalah, Iya. hilang, kalah hilang. Atau misalnya giliran kalau nyambut ya. lagi nonton bola misalnya kita tanya temen Ngerti apa ini nanya ini timnas lawan apa, misalnya lawan Arab Saudi, udah kalah males gitu, nggak usah nonton gitu kan. Tuh Iya, udah nganggep Enggak. timnas tuh aduh iya, udah kalah udah pasti. pesimis banget itu. Berarti kita harus optimis nih Iya. ke depannya. Ini. Dan semoga timnas tuh makin membaik kan. Apalagi akhir-akhir ini kita Iya. udah gagal, aduh masih bagaimana gitu. Hati-hati pemain yang udah dari awal membantu Indonesia kayak Tom Haye, tuh sakit. Ya, kita doakan saja semoga kedepannya ini timnas kita ini, timnas Indonesia bisa baik lagi ya di setiap ajang, intinya ajang selanjutnya. Habis itu punya inilah intinya dapat pelatih yang sesuai gitu sama gaya main kita, Satu mainnya. lagi ya. Coba nih kata-kata hari ini nih buat timnas atau supporter timnas. Gimana nih dari mungkin perwakilan dari salah satu dari kalian? Coba nih. Motivasi aja kali ya. Kata-kata motivasi. Boleh lah, boleh. Apa nih? Ya motivasinya apa ya? Apa nih? Sebelum penutupan nih terakhir nih. Dikit lagi nih, dikit lagi. Motivasinya buat supporter ya. Tetap Dukung timnas lah walaupun keadaan bagaimanapun. Kalah ya. Ya udah kalah terus. Tiba-tiba udah nggak ngefans lagi. Terus jadi supporter yang setia gitu. Dan Iya. kita kalau ngefans ke timnas kan bisa menanamkan Rasa Iya, patriotisme. Oke. Mungkin segitu saja acara podcast kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.